Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam hari ini kita berada di tempat yang mulia, di acara yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita di yaumil akhirah kala, amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita melanjut kajian kita. Adapun pembahasan kita pada malam hari ini yaitu tentang waktu solat. Kalau untuk sekarang kita sudah ditentukan diukur waktu solat kita yaitu dengan waktu jam, jam ataupun waktu yang telah ditentukan oleh Kemenak. Namun apabila kalau kita tengok daripada kitab, kita tengok daripada pembahasan ulama, mungkin dulu sebelum adanya jam, maka waktu salat ini adalah diukur dengan matahari. Yang pertama, salat zuhur. Salat zuhur waktu masuknya di ketika zawal. Zawal ini tergelincir matahari. Ataupun bisa kita pahami yang bahwa zawal ini adalah di ketika bayangan suatu benda itu sudah mengarah ke arah timur, maka itu disebut dengan zawal, tergelincirnya matahari. Karena apabila matahari pas di jam 12 itu, pas di tengah, itu namanya waktu istiwa. Waktu istiwa. Kalau sudah tergelincir sedikit matahari ke arah barat, maka ini dinamakan dengan zawal. Nah, dengan tergelincirnya matahari ke arah barat ni, maka menandakan masuk waktu zuhur. Sementara akhir daripada waktu zuhur itu adalah di ketika bayangan suatu benda sama panjang dengan benda tersebut. Contoh ya, apabila kita tegakkan sebuah kayu, kalau panjang kayu ni 1 meter dan bayangannya pun sudah 1 meter, berarti habis waktu solat zuhur. Berlebih sedikit daripada 1 meter, masuk waktu asar. Nah, selesai masuk daripada waktu asar. Waktu asar kapan habisnya? Sampai sempurna terbenam matahari. Kalau dia mulai terbenam tu lum habis waktu asar, masih bisa kita semayang kalau lum sempurna. Kalau lah habis bulatan matahari itu terbenam, maka selesai, habis solat waktu solat asar, masuk waktu maghrib. Nah, jadi kalau masih tinggal setengah lagi matahari yang belum terbenam, itu masih bisa kita melakukan solat asar. Nah, tapi apabila kaget, kira-kira kalau diukur dengan jam, kalau kita solat di waktu yang tidak cukup untuk melakukan solat sehingga masuk waktu solat yang lain, maka sembahyang di waktu itu hukumnya haram. Contoh, kita menunda solat asar kita sehingga tinggal 3 menit lagi masuk waktu maghrib. Kalau kita solat pada waktu 3 menit tadi ni, maka hukumnya haram. Tapi kita wajib solat di waktu itu. Tetapi kita menunda waktu salat sampai di waktu yang tidak cukup untuk salat, maka hukumnya
haram. Jadi jangan ditunda-tunda solat. Kita tunggu dulu. Apalagi ibu-ibu kalau lagi acara orang berlek itu mulai bertunggu, habis waktu zuhur, tunggu habis waktu asar. Kalau waktu maghrib terbenam secara sempurna matahari, maka timbul warna merah kemerahan di tempat terbenam matahari. Sempurna terbenam masuk waktu maghrib, hilang merah tersebut, warna kemerahan di tempat terbenam matahari, maka habis waktu maghrib, masuk dalam waktu isya. Kalau awak ngata ni syafaq merah, macam tu terbenam ada langit tu awan itu warna merah-merah, warna kemerahan. Maka apabila hilang tu berarti habis waktu maghrib, masuk waktu isya. Waktu isya ni panjang. Waktu isya dia di saat terbit fajar shadiq namanya. Jadi fajar ni ada dua. Ada fajar kazib, ada fajar shadiq. Kalau fajar kazib, dia terangnya itu melintang ke atas tegak. Tapi ini tidak ada lama, sekiranya kisaran 10 ataupun sekitar 10 menit. Terangnya tegak, itu fajar kazib. Ini belum masuk waktu subuh. Kalau fajar yang masuk waktu subuh, terangnya melintang gitu. Ya, terangnya melintang, itu namanya fajar shadiq. Maka fajar shadiq ni maka menandakan habis waktu isya, masuk waktu subuh. Kalau waktu subuh sampai terbit matahari, timbul fajar shadiq, masuk waktu subuh, terbit matahari, maka habis waktu daripada solat subuh. Jadi itu waktu-waktu kalau pedoman kita di matahari. Namun ternyata di dalam 24 jam ini ada 5 waktu yang hukumnya haram untuk kita solat. Ataupun ada yang menyebut hukumnya makruh, tetapi makruhnya makruh tahrim. Maksud makruh tahrim, kita mengerjakannya berdosa. Jadi macam kau makruh ni ada dua dia makruh. Ada namanya makruh tanzih. Kalau makruh tanzih ni itu yang kita sering dengar tu, dilakukan tak diberdosa, ditinggalkan tak juga ada ditinggalkan dapat pahala. Ini makruh ni, makruh tanzih. Kalau makruh tahrim dilakukan maka dia berdosa. Tingkatannya sama dengan haram, melakukan dapat dosa. Cuman bedanya kalau makruh tahrim kekuatan dalilnya tidak begitu kuat seperti ketingkatan yang hukumnya haram. Maka 5 waktu ni makruh tahrim. Apabila kita solat di 5 waktu ni maka hukumnya makruh tahrim, dalam arti kata kita berdosa kalau kita solat pada waktu ini dan solat kita itu tidak dosa. Kecuali solat yang punya sebab. Yang punya sebab seperti misalnya solat tahiyatul masjid. Kita solat tahiyatul masjid, maka penyebabnya karena masuk dalam masjid. Maka meskipun dalam 5 waktu ni, maka tetap boleh melakukan solat. Ataupun kita berada di Masjid Haram Mekah, maka tidak ada juga tolak ukurnya, yaitu tentang waktu. Kapan baik boleh kita solat. Ataupun pada waktu istiwa di hari Jumat, maka juga boleh melakukan solat. Yang pertama, melakukan solat yang haram setelah kita solat subuh. Jadi waktu haram ini tidak diukur kapan masuk waktu subuh, bila kita semayang. Kalau waktu subuh kita jam 4:30, kita semayangnya jam 5, setelah kita semayang jam 5 tu, setelah itu maka haram kita melakukan solat. Jadi tidak diukurkan ti semayang bila kita semayang. Kalau kita semayang jam 5 berarti setelah jam 5 tu haram semayang. Kalau kita semayang jam 5:10 berarti setelah jam 5:10 tu haram kita semayang.
sampailah yaitu ukuran matahari naiknya ukuran sekadar satu tombak. Kalau satu tombak ini kata para ulama diukur dengan 7 hasta. Dalam pandangan kita dari jauh nih, matahari tingginya itulah 7 hasta, maka baru boleh hukumnya kita solat. Kecuali tadi solat setelah subuh, kita semayang subuh ni adalah solat yang punya sebab. Macam mana solat punya sebab? Seperti semayang jenazah, maka boleh. Walaupun di waktu yang haram, maka boleh karena ada penyebabnya. Ataupun seperti solat qada, kita sudah subuh semayang qada, maka boleh karena penyebabnya ada. Ataupun semayang tahiyatul masjid, maka juga boleh karena penyebabnya ada. Jadi semayang apa yang tak boleh kita lakukan setelah solat subuh ni adalah sembahyang mutlak, sembahyang yang tidak punya sebab, sembahyang mutlak. Maka ini yang haram. Kalau sembahyang yang ada sebabnya, maka tidak haram. Kita masuk masjid sudah subuh, sudah sembahyang subuh, maka boleh kita sembahyang tahiyatul masjid. Ya, kita nak qada sembahyang sudah sembahyang subuh, maka boleh karena sembahyangnya ada sebabnya. Ya, yang tidak boleh itu adalah sembahyang mutlak. Kemudian yang ketiga yaitu di ketika istiwa. Matahari pas di pertengahan tadi itu namanya waktu istiwa, maka di sini haram ataupun makruh tahrim hukumnya semayang. Berdosa semayang di waktu itu dan semayang kita tidak sah sampai tergelincir, kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat tidak apa-apa, kita semayang di saat waktu istiwa. Cuman di hari Jumat nih ada pemahaman yang saya tengok yang kurang pas ya, mungkin kurang pas. Orang yang haram sembahyang di saat khatib sudah naik itu adalah orang yang berada di dalam masjid saat khatib sudah naik. Tapi apabila orang yang baru masuk setelah khatib naik mimbar ataupun kita karena menunggu azan, maka itu tidak haram. Nah, kita misalnya contoh seperti itu. Di saat sebelum azan pertama kita lah ada di dalam masjid. Setelah azan kita kan qabliyah. Setelah qabliyah sebelum azan kedua kali khatib naik mimbar. Kita lah ada ni dalam. Setelah azan yang kedua ni kita tegak pula lagi melakukan solat. Ini yang haram. Adapun kanti yang masuk setelah khatib naik mimbar, yang telat setelah khatib naik mimbar, maka ini tidak haram. Jadi yang haram itu adalah orang yang berada di dalam masjid sebelum khatib naik mimbar. Atau adapun orang yang masuk setelah khatib naik mimbar, maka tidak haram hukumnya untuk melakukan solat qabliyah Jumat ataupun tahiyatul masjid. Ya, itu di masalah Jumat. Kemudian yang selanjutnya yang haram solat adalah setelah solat asar sampai terbenam. Sudah sembahyang asar sampai terbenam matahari, ini juga waktu tahrim, waktu yang haram untuk dilakukan solat. Kecuali itu tadi sembahyang sebab, sembahyang yang ada sebabnya, maka boleh untuk solat. Yang kelima, di ketika terbenam sampai terbenam sama be. Setelah asar sampai masuk waktu maghrib, maka tidak boleh melakukan solat. Apa alasan tidak boleh melakukan solat di waktu itu? Karena ada hadis Nabi yang menyatakan yang bahwa di ketika 5 waktu ini tadi akan timbul tanduk daripada syaitan. Maka Syekh Khatib Syarbini menjelaskan, maksud tanduk daripada syaitan ini bukan mataharinya berbentuk tanduk, enggak. Tetapi maksud tanduk syaitan itu di 5 waktu ini syaitan itu mendekatkan kepalanya ke matahari. Untuk apa? Agar orang yang menyembah matahari di 5 waktu ini menyembah syaitan, bukan menyembah matahari itu.
Jadi ini kenapa haram di sini? Dikarenakan serupa seperti orang yang menyembah matahari. Karena di waktu 5 ini orang penyembah matahari solatnya di 5 waktu ini, nyembahnya waktu 5 ini, maka kita solat di situ maka haram karena serupa dengan orang yang menyembah matahari di 5 waktu ini. Maka itu asbab kenapa diharamkan solat di 5 waktu. Wallahu alam bisawab. Kira-kira ada yang nak didiskusikan, silakan. Ya. Di dalam kitab Kasyifatus Saja karya daripada Syekh Nawawi Al-Bantani, masalah i'adah salat itu ada 5 syarat ya. 5 syaratnya mengulang salat. Tetapi kalau kita menyebutkan 5 syarat itu mungkin panjang. Yang intinya kalau mencukupi syarat, hukum mengulang i'adah salat hukumnya sunnah. Boleh. Niatnya seperti apa? Ya niat fardu seperti biasa. Kalau kita semayang subuh ya usalli fardhus subhi. Ataupun tambah niat i'adah. Usalli fardhus subhi i'adah karena Allah. Ataupun usalli i'adatas subhi. Aku sembahyang fardu i'adah subuh fardu karena Allah. Tambah i'adah. Nah, jadi hukumnya sunnah. Ataupun tidak seperti itu. Kita sudah sembahyang maghrib di rumah tadi. Sudah sembahyang maghrib di rumah dewek. Datang ke masjid. Rupanya orang masih jamaah maghrib. Boleh tidak kita ikut jamaah tu? Sunnah hukumnya. Kita ikut jamaah maghrib itu balik. Ya, karena ada hadis di dalam kitab Bulughul Maram menyampaikan bahawa setelah subuh, di saat ketika subuh, ada 2 orang laki-laki pergi ke masjid. Maka di saat pergi ke masjid ternyata orang masih salat subuh. Maka Rasulullah bertanya, kalian apa tak salat? Kami sudah salat di rumah. Apa kata Rasulullah? Salat. Karena hukum mengikuti jamaah setelah kita salat itu hukumnya sunnah balik. Tapi dengan catatan i'adah yang kedua ini harus jamaah. Kalau pribadi tidak juga boleh. Ya, saya nak ulang salat zuhur lah dewe, anda tidak bisa. Jadi syaratnya harus jamaah yang kedua. Kecuali kalau semayang kita qadha, yaitu kita semayang dewek-dewek lah. Wallahu a'lam. Kalau kita nak ngambil kedua-duanya, tahiyat dulu. Tahiyatul masjid dulu. Karena apabila kita lah duduk, maka waktu tahiyatul masjid habis. Nah, waktu tahiyatul masjid kan hanya sebatas duduk. Kalau kita masuk masjid duduk, habis waktu salat masjid, tahiyatul masjid. Selagi belum duduk, selagi itu kita sunnah tahiyatul masjid. Kalau lah duduk, tak lagi sunnah. Kalau kita nak ngambil kedua-duanya, qabliyah juga tahiyatul masjid juga, tahiyatul masjid dulu baru qabliyah. Kalau kita malah, kalau kita apa? Sebenarnya tahiyatul masjid ini adalah di ketika masuk ada semayang. Semayang apa be terserah. Maka ada ulama menyampaikan apabila seseorang di ketika masuk masjid dia lalu sembahyang qabliyah. Qabliyah apa be? Maka dia juga sudah terbenar melakukan tahiyatul masjid. Karena inti daripada tahiyatul masjid, masuk masjid ada semayang. Ya, jadi apabila kita masuk, kalaulah kita qabliyah, maka sudah terbenar kita melakukan tahiyatul masjid.
Ataupun kita di waktu yang pemalih nian. Malih nian nak semayang wajib bela bayar. Macam mana cara kita mengganti daripada tahiyatul masjid ni? Di dalam kitab Muraqi Ubudiyah, syarah daripada Bidayatul Hidayah punya Imam Al-Ghazali yang disyarah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Apa kata beliau? Kalau masuk masjid malas sembahyang tahiyatul masjid, duduk baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 4 kali, maka sudah menutupi daripada tahiyatul masjid. Tapi kalau saran saya jangan dipraktek. Ya, itu ilmu baik. Kakek ngambil lemak baik duduk baiklah subhanallah walhamdulillah. Duduk gismai tahiyatul masjid dak. Ya. Itu solusi di saat malasnya baik. Wallahu alam. Masih ada? Yep. Ya. Masalah keterlambatan kan diukur pada tiba di waktu cepat pahalanya sekian, tiba di waktu yang kadar ukuran yang waktu yang kedua pahalanya sekian. Semakin lambat kita datang ya semakin kecil lah pahala yang kita dapat. Tetapi kalau masalah sah dan tidak sahnya Jumat itu tak ngaruh. Yang penting kita jamaah Jumatnya ada cukup 40 orang, kemudian cukup syarat rukunnya, maka sah. Walaupun kita lah selesai khutbah baru tiba semayang baik, maka sah. Dah ada apa? Karena mendengar khatib 40 orang itu, mendengar khatib itu 40 orang syaratnya. Nah, kalau dak ada dengar 40 baru dah sah. Tapi kalau lah ada 40, ada terdengar apa dak di kita, tapi ada yang 40 jamaahnya, maka sudah sah. Jadi dak ngaruh masalah terlambat. Cuman dapat pahala banyak ngedikit baik. Masalah bercakap-cakap di saat khatib naik mimbar ataupun nguta lah segala macam lah perangai kan. Ya, macam perangai. Kita di saat itu dianjurkan untuk fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh khatib. Kalau masalah apakah berefek kepada sah ataupun tidak sahnya Jumat gara-gara kita bercakap tadi, karena ada paman laga bencana hadisnya fakat laga waman itu. Apakah itu merusak daripada semayang kita? Enggak ngaruh. Ya, jadi tidak ada pengaruh kepada situ. Meskipun ada orang yang menyampaikan kalau bercakap di saat khatib naik mimbar semayang Jumatnya tidak sah. Ini salah nih. Ini pendapat itu salah. Nah, karena maksud man laga wa man laga di situ, siapa yang bercakap-cakap di saat khatib naik mimbar itu tidak berefek sama sekali kepada tidak sahnya Jumat. Cuman pahalanya baik yang kurang. Ya, itu. Sudah ya? Allah alam. Tolong didengar dikit, dengar. Tak dengar. Salat fajar ataupun salat fajar, salat subuh. Lalu qobliyah fajar, qobliyah subuh. Begini be. Qobliyah ya. Kalau salat subuh selagi dah habis waktu subuh maka tetap sah.
Kini jam berapa habis waktu subuh? Jam 4:30 lewat. Ya. Maka selagi dah habis waktu subuh, sah kita melakukan solat subuh selagi di waktu. Misalnya jam subuh habisnya jam 6:30, kita semayang jam 6:15, sah selagi waktunya dah habis. Masalah qabliyah subuh macam mana? Maksud qabliyah subuh itu bukan setelah azan, tetapi selagi kita sebelum sembahyang subuh, maka tetap sunnah kita sembahyang qabliyah subuh. Kita tak ada jamaah, azan jam 4:30, kita nak sembahyang jam 5 subuh, jam 5 pagi. Apakah masih sunnah qabliyah subuh? Selagi sebelum sembahyang subuh, maka tetap sunnah qabliyah subuh, walaupun sembahyangnya di sembahyang jam 5 pagi. Ya, jadi tolak ukur qabliyah itu bukan diukur di azan, tetapi bila kita nak semayang. Kalau semayang kita jam 5:30, maka sebelum kita semayang subuh jam 5:30, sunnah qabliyah subuh. Ya, jadi diukur dengan pribadi kita bila kita semayang, bukan dilihat daripada bila azan. Ya, itu qabliyah. Nah, wallahu alam. Isa. Iya. Salat di awal waktu itu sunnah. Kalau masuk isya jam 7:30, kalau masuk isya jam 7:30, salat di awal waktu itu sunnah, tidak wajib. Yang wajib itu salat di dalam waktu. Kalau salat di awal waktu sunnah. Tetapi apabila dia bertentangan solat di awal waktu dengan pekerjaan yang wajib, contoh ngaji. Ngaji masalah fardu ain ni kan wajib. Mana yang didahulukan? Ngaji dulu. Ngaji dulu baru solat. Kalau nya sunnah dengan sunnah, maka ambil waktu yang afdal. Waktu yang afdal mana? Solat di awal waktu afdal. Makanya di solat isya sunnah mengakhirkan solat isya sampai jam 9. Jam 9 ada yang sampai jam 12. Sunnah memperlambat solat isya. Sunnah, tetapi afdalnya sembahyang di awal waktu. Ya, kalau sunnah dengan sunnah ambil na afdal. Kalau sunnah dengan wajib ambil yang wajib. Kalau nya sebatih yasinan, sunnah sama sunnah, elok sembahyang dulu. Nah, kaget baru lanjut pula lagi. Tapi kalau yang bertentangan dengan sunnah dengan wajib, dahulukan yang wajib baru sunnah. Nah, cuman kita garis bawahi sembahyang di awal waktu bukan wajib tapi sunnah. Dah. Nah, elok diteruskan baik. Nah, kaget lah ngulang balik itu payah pula. Yo. Nah, dak ada ketiba lagi kalau ngulang balik dah. Allah. Salat dululah. Kalau yang wajib dulu karena waktunya nak habis. Kecuali waktunya lagi panjang. Kalau waktunya masih lama baru makan dulu. Yaitu kalau waktunya masih panjang, masih lama. Kalau waktunya kira-kira kalau kita makan kayak waktu habis, maka semayang dulu. Nah, karena memang macam kok makruh
Solat apabila makanan sudah tertengah. Makanan lah terhidang, kita solat hukumnya makruh. Ataupun makanan lah nak masak, kita tu makruh hukumnya kita solat. Maka kalau waktu solatnya masih lama, tapi waktu solatnya nak habis, wajib kita solat. Jangan mikir makan juga. Ya. Nah. Kaget sudah makan, kaget sebatang pula. Agak lama ni kan. Ayo. Allah alam. Waalaikumsalam. Ya. 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 Kalau sembahyang awal waktu itu sudah pernah kita jelaskan, tolak ukur solat di awal waktu itu diukur dengan waktu kita istinja, taharah, berwudu, memakai pakaian, menunggu jamaah. Maka lebih kurang 20 menit setelah azan. 20 menit setelah azan itu masih waktu fadilah. Kalau kita semayang di waktu itu masih di waktu fadilah. Nah, apabila kita semayang qabliyah maghrib, apakah mengganggu tentang masalah fadilah awal waktu ataupun tentang masalah waktu maghrib? Tidak. Karena waktu maghrib kalau diukur dengan syafa' itu ya lama. Sampai jam 7 lewat berapa kini masuk waktu isya. Jadi masih terkejar di dalam waktu. Cuman yang jadi masalah, apakah qabliyah maghrib itu sunnah ataupun tidak? Ataupun macam mana? Tentang masalah qabliyah dengan ba'diyah ini, ada yang sunnah muakkad. Sunnah muakkad ni kekuatan sunnahnya memang kuat hadisnya. Kalau sunnah tidak terlalu kuat. Maka yang qabliyah maghrib ini dia sunnah tetapi tidak termasuk sunnah muakkad. Nah, dalam arti kata ada qabliyah maghrib itu ada, cuman tidak termasuk dalam sunnah muakkad. Nah, dan lagi pun jeda sebenarnya menunggu daripada azan dengan ke sembahyang iqamah itu adalah ukuran azan. Bagusnya ukuran azan. Azan kita ukurannya berapa menit? 5 menit, 7 menit ataupun 10 menit. Maka jeda waktu menunggu setelah azan ke iqamah juga ukuran lamanya azan. Kalau azan 5 menit berarti ukuran menunggu setelah azan ke iqamah juga 5 menit. Nah, itu sunnahnya seperti itu. Ya, dapat. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Salat sunnah awabin ataupun ada yang menamakan sunnah hibzul iman. Waktunya kalau di dalam kitab Fathul Alam namanya, itu waktunya setelah maghrib, antara maghrib dengan isya. Antara maghrib dengan isya. Masalah ayatnya pun banyak versi. Ada yang mengatakan kul huwallah 15 kali, ada yang mengatakan kul huwallah 6 kali, rekaan pertama 6 kali, rekaan kedua 6 kali. Ada yang pakai kul huwallah, ada yang ayat kursi. Jadi macam-macam versi di dalam masalah ayat surah. Yang jelas kita ngambil mana yang mudah dan mana yang tahu. Saya bisa kul huwallah ya kul huwallah biar dibaca. Tentang masalah fadilahnya, banyak fadilah. Salah satunya siapa yang salat awabin ini ada di dalam kitab Fathul Alam disampaikan berdasarkan hadis Allah akan menjaga imannya.
husnul khotimah insyaallah. Nah, jadi makanya nama lain daripada sunnah awabin adalah sunnah hibzul iman, menjaga iman supaya iman kita tetap terjaga sampai kita wafat. Ya, itu kalau salat sunnah awabin. Dan lebih afdalnya sebelum mengerjakan itu tidak berbicara dengan siapapun, kecuali kalau kita nak berbicara yang baik-baik. Ya, itu. Jangan berbicara yang buruk-buruk. Itu salah sunnah awabin. Ada juga hadisnya. Ya, fadilah banyak fadilahnya. Ya. Nah, cuman salah satunya itu deh, hifzul iman. Rakaatnya paling dikit 2 rakaat, paling banyak 20 rakaat. Tinggal pilih. Pilih mana, berapa banyak sanggupnya. Dah? Wallahu alam. Sudah betul. Dah. Wallahu alam bisawab. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.